Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama kami, aku Tere dan aku Agnes. Dan beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terbaru dalam negeri yang pastinya seru dan informatif bagi Sobat Dukcapil semua nih. Betul banget. Di Rabi Pindo episode kali ini, kami berdua akan merangkum top 4 berita selama 1 minggu ke belakang. Nggak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas berita yang pertama. Nah, pada berita yang pertama ini hadir dari CNN Indonesia nih sobat, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke 16.483 rupiah per dolar AS pada pembukaan pagi ini, Senin 19 Mei. Angka itu menunjukkan pelemahan 38,5 poin atau 0,23% dibandingkan penutupan sebelumnya. Pada Jumat 16 Mei, rupiah ditutup di angka 16.444,5 ribu per dolar Amerika Serikat. Sejumlah mata uang di Asia juga melemah. Ringgit Malaysia turun 0,0148 poin atau 0,34%. Peso Filipina juga melemah 0,151 poin atau 0,27%. Namun beberapa mata uang di Asia ada juga yang menguat nih. Ada yen Jepang naik 0,5 poin atau 0,34% dan juga dolar Singapura yang menguat 0,0019 atau 0,15%. Analis mata uang Do Financial Futures, Lukman Leong, melihat ada potensi rupiah menguat hari ini. Dia menyebut rupiah bisa menguat ke angka 16.400 sampai 16.500 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat yang tertekan oleh penurunan rating kredit Amerika Serikat oleh Moody, ucap Lukman. Nah sobat, kalau tadi dari CNN Indonesia, berita kedua ini datang dari BBC Indonesia nih. Viral grup incest fantasi sedarah di Facebook, polisi desak tangkap pelaku dan lacak korban anak. Wah, ini beritanya menakutkan banget ya, Nes? Bener banget, ini menakutkan banget sih. Nah, yang mendesak polisi untuk tangkap pelaku adalah dari Lembaga Pemerhati Anak. Grup yang memiliki puluhan ribu anggota itu telah dihapus oleh Meta, termasuk 30 situs serupa lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Kawian, menyebut konten-konten tersebut telah melakukan pelanggaran serius pada hak anak serta melanggar kesusilaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dengan menangkap pelakunya, polisi bersama Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA diharapkan bisa melacak korban anak untuk secepatnya dipisahkan dari orang tua yang merupakan pelaku. Nah, kira-kira apa sih Nes grup fantasi sedarah itu? Nah, grup fantasi sedarah itu memuat beragam unggahan pesan anggota grup yang mengarah pada ketertarikan seksual pada anggota keluarga sendiri, atau sering kita sebut sebagai incest. Unggahan yang disebut tidak pantas itu juga mencantumkan foto korban yang beberapa diantaranya masih di bawah umur. Duh, semoga ya hal-hal yang kayak gini tuh nggak menyebar luas lagi dan kasihan kalau misalkan korbannya tuh anak-anak ya Nes. Bener. Semoga segera ditangkaplah atau cepat ada solusinya. Iya, semoga korban juga turut diberikan perlindungan oleh komisi dari pemerintah. Oke sobat, kita kembali lagi pada berita CNN Indonesia. Sejumlah warganet mengeluhkan rekening banknya diblokir atas perintah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan pemblokiran sementara dilakukan terhadap rekening dorman atau pasif, sesuai data perbankan yang diterima pihaknya. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak berkepentingan seperti tindak pidana. Dari wawancara Ivan mengatakan, kami melindungi rekening-rekening milik masyarakat yang berstatus dorman sesuai dengan data perbankan yang kami terima agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya, dari resiko peretasan,
pelaku pidana, dan lain-lain. Namun, Ivan menegaskan masyarakat yang rekeningnya diblokir sementara dapat mengajukan reaktivasi di bank. Pelaporan bisa dilakukan melalui email di call195@ppatk.go.id, WhatsApp ke 0821 1212 0195. Lalu, telepon call center PPATK di nomor 195 hingga surat tertulis ke alamat Jalan IR.H. Juanda nomor 35, Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat, 10120. Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat 3 langkah yang juga dapat ditempuh oleh masyarakat secara mandiri untuk mencegah penyalahgunaan rekening. Yang pertama, tutup rekening yang sudah lama tidak terpakai atau tidak aktif. Yang kedua, jangan pernah memberikan data pribadi kepada orang asing. Yang ketiga, langsung lapor ke pihak bank atau aparat penegak hukum apabila memperoleh transfer uang dari rekening yang tidak dikenal. Wah, untuk Sobat Dukcapil semua nih, siapa yang terkena pemblokiran sementara ini? Nah, jangan panik, ikutin aja ya langkah-langkah yang udah tadi kita sebutin. Betul sekali. Tetap tenang dan bisa memilih mengurus secara mandiri atau ke PPATK secara langsung. Berita selanjutnya nih Sobat, datang dari Suara Surabaya. Subandi, Bupati Sidoarjo, melakukan sidak ke lokasi pabrik tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu, 18 Mei 2025. Di sana, Subandi meminta agar para pelaku UMKM tahu tidak menggunakan lagi bahan bakar dari limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3, karena itu melanggar aturan. Jika pemakaian limbah B3 diteruskan, aparat hukum akan bertindak tegas. Usaha mereka bisa berhenti. Mereka mengunjungi 2 UMKM produsen tahu, baik yang memakai bahan bakar limbah B3 maupun bahan bakar alami. Bupati tidak ingin gara-gara memakai bahan bakar limbah berbahaya dan beracun ini, UMKM produsen tahu menjadi ditutup. Karena itu, perlu dipilah-pilah mana bahan bakar yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Pemprov Jatim menyiapkan alternatif solusi, yaitu bahan bakar kayu bakar dan gas. Kalau bahan bakar ganti kayu, biayanya berapa? Jika memakai bahan bakar gas, biayanya juga berapa? Perlu dihitung untuk dipertimbangkan. Untuk penggunaan bahan bakar gas, Subandi menyatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Pemprov Jatim. Biaya penyiapannya masing-masing ditanggung 50% oleh Pemprov Jatim dan 50% oleh Pemkab Sidoarjo. Misalnya pemasangan pipa gas. Akan lebih mudah nanti bila ada pihak lain yang membantu dengan dana CSR atau Corporate Social Responsibility. PGN atau perusahaan gas negara dan pihak-pihak lain akan dipanggil untuk rapat bersama, termasuk rapat bersama Pemprov Jatim. Namun, solusi alternatif itu juga harus diikuti komitmen dari seluruh UMKM di Sidoarjo. Tidak lagi menggunakan bahan bakar dari limbah B3. Selain melanggar aturan, penggunaan limbah B3 ini sudah menjadi perhatian internasional, berbahaya bagi masyarakat sekitarnya. Mereka yang masih melanggar akan menjalani proses hukum di kepolisian. Polresta Sidoarjo sudah mengingatkan hal itu. Nah, yuk sobat semua, sama-sama berkomitmen untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya lagi ya. Betul banget, sama-sama kita tidak membakar plastik, karet, dan juga limbah B3 lainnya untuk memproduksi makanan apapun. Karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga melanggar hukum tentunya. Dan berita itu merupakan berita terakhir yang menutup episode Rabipindo hari ini, Tere. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan kalian ya tentang perkembangan terkini dari Indonesia. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti juga YouTube channel kita di @swargalokasby, lalu ada Instagram kita di @dispendukcapil.sby dan @swargaloka.sby, juga TikTok kita di @swargaloka.3578. Sekian Rabipindo pada hari ini. Aku Agnes Dan aku Tere, pamit undur diri. Bye-bye!